Saudaraku, kemana saja kau akhir-akhir ini? Kupikir kau sudah meninggalkan keluarga Rong. Wawancara, tepat ketika Murong Yu mengucapkan selamat tinggal pada takdirnya dan hendak meninggalkan keluarga Rong, Rong Ziruo tiba-tiba muncul di hadapannya. Murong Yu terkejut, ia sengaja menghindari Rong Ziruo. Karena ia tahu Rong Ziruo berarti baginya, tetapi Murong Yu sama sekali tidak bisa menerima Rong Ziruo. Karena itu, ia sekarang berniat untuk menjauhkan Rong Ziruo. Lagi pula, ia tidak ingin menyakiti Rong Ziruo. Dan semakin dalam Rong Ziruo menuruti, semakin besar pula kerusakannya. Awalnya, Rong Ziruo tidak mungkin tahu bahwa Murong Yu telah kembali. Setelah Murong Yu kembali, ia hanya melihat avatar takdir. Dengan kata lain, takdir memberitahu Rong Ziruo. Rubah tua yang licik ini. Murong Yu menggertakkan giginya dalam hati. Kau tidak perlu memikirkannya untuk tahu bahwa takdir telah memberitahu Rong Ziruo. Upaya takdir sudah jelas. Ia ingin memihak Murong Yu dan mendapatkan kesempatan baik bersama Murong Yu. Namun, ia tidak bisa menerima Murong Yu sebagai adiknya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menjadi murid seorang guru. Lalu, satu-satunya yang bisa mempersempit jarak dengan Murong Yu adalah Rong Ziruo. Selama Rong Ziruo menjadi perempuan, bagi Murong Yu, bukankah keluarga Rong dan takdir akan menjadi satu keluarga dengan Murong Yu? Hubungan ini, meskipun tidak sebaik hubungan guru-murid, cukup dekat. Karena itu, ketika Murong Yu meninggalkan aula, ia memberitahu Rong Ziruo. Aku hanya berkultivasi selama periode ini. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke Istana Misteri Surgawi untuk sertifikasi. Aku sedang terburu-buru, jadi aku pergi dulu, jelas Murong Yu dan hendak melarikan diri. Namun Rong Ziruo menarik lengannya. Hehe, aku sudah tahu kau akan pergi ke Istana Rahasia Surgawi sejak lama. Kebetulan aku juga ingin mengunjungi Istana Rahasia Surgawi, jadi ayo kita pergi bersama. Murong Yu memegang dahinya dengan kedua tangan, dan dalam hati ia berulang kali mengutuk takdir rubah tua itu. Di saat yang sama, Murong Yu menyadari bahwa setelah hampir setahun menghilang, tingkat kultivasi Rong Ziruo telah mencapai tingkat ke-8 alam penciptaan. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatan kultivasi Murong Yu. Hal ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Namun, dengan koleksi ribuan popok Rong Ziruo, peningkatan tingkat kultivasinya sungguh luar biasa. Hehe, orang-orang juga harus mengikuti sertifikasi. Kudengar akan sangat menyenangkan menjadi salah satu peringkat teratas, kata Rong Ziruo sambil tersenyum. Bahasa Indonesia, Murong Yu tidak berdaya. Jika Rong Ziruo benar-benar pergi untuk berpartisipasi dalam sertifikasi, itu akan menjadi hal yang pasti untuk masuk peringkat teratas. Lagi pula, latar belakang Rong Ziruo mengerikan, dan bakatnya tidak buruk, dan kekuatan tempurnya tidak buruk. Murong Yu percaya bahwa begitu Rong Ziruo masuk dalam daftar tampan, dia pasti akan berada di garis depan daftar tampan. Pada akhirnya, Murong Yu membawa Rong Ziruo bersamanya, meninggalkan keluarga Rong, dan berangkat menuju Istana Rahasia Surgawi. Setelah meninggalkan rumah Rong, Murong Yu samar-samar merasa bahwa ketika seseorang mengikutinya secara diam-diam di awal, dia pikir itu adalah mereka yang memiliki motif tersembunyi yang ingin menyergapnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang-orang itu pasti kuat dalam keluarga Rong, yang telah dikirim untuk melindungi Rong Ziruo. Agaknya, ketika dia berada di sistem Yang, keluarga Rong juga memiliki orang kuat yang mengikutinya secara diam-diam, kan? Hanya saja dia benar-benar tidak pandai saat itu, dan dia tidak dapat menemukan orang-orang itu. Saat ini, Murong Yu sedang menjadi pusat perhatian di wilayah Bintang Bima Sakti dan sangat populer. Ia dibicarakan di mana-mana. Namun, latar belakang dan kekuatannya hanya mampu menekan beberapa orang, dan sebagian besar dari mereka tidak cocok dengannya. Misalnya, Luan Ruiming, Fan Yubing, dan lainnya. Bagaimana dengan Rong Ziruo? Ia adalah wanita tertua di keluarga Rong, dan banyak orang ingin mendukungnya. Karena itu, setelah meninggalkan keluarga Rong, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, baik Murong Yu maupun Rong Ziruo mengubah penampilan mereka. Penampilannya tidak lebih dari seorang pemuda biasa yang tidak bisa lagi menjadi orang biasa. Meskipun Rong Ziruo telah mengubah penampilannya, ia tetaplah seorang wanita cantik. Hal ini membuat Murong Yu terdiam. Mereka mengubah penampilan mereka untuk menghindari masalah, tetapi meskipun penampilan aslinya telah berubah, masalah Rong Ziruo pasti tidak akan berkurang. Sebagai seorang wanita cantik, tidak peduli bagaimana ia mengubah penampilannya, ia tidak akan menjadi lebih buruk dari sang dewi, hanya lebih cantik. Inilah yang dikatakan Rong Ziruo kepada Murong Yu, dan langsung diabaikan oleh Murong Yu. Karena tidak ada hubungan antara menggunakan dewa, mereka hanya bisa bergegas seperti biksu biasa. Terus-menerus menggunakan Yuanjing untuk membuka, melalui susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya, melintasi galaksi, setelah semua kesulitan, akhirnya mencapai galaksi misteri surgawi. Galaksi Tianji, konon galaksi ini awalnya tidak disebut dengan nama ini. Hanya karena istana misteri surgawi, galaksi ini kemudian berganti nama menjadi galaksi misteri surgawi. Galaksi misteri surgawi terletak di area pusat bidang bintang Bima Sakti, dan karena istana misteri surgawi yang misterius, galaksi ini sangat ramai. Ada banyak biksu, namun, di sini juga terdapat campuran, ikan dan naga, dan ada banyak orang yang mengajari mereka. Namun,
Rong Zero sangat kuat, meskipun alam penciptaan tingkat ke-9 bukanlah eksistensi teratas di wilayah bintang Bima Sakti, ia tetaplah penguasa satu kelompok. Karena itu, tidak ada yang berani memprovokasinya. Paling-paling, ia hanya menontonnya diam-diam, lalu menelan ludah. Kedua Murong Yu langsung menuju lokasi Istana Tianji. Karena itu tidak jauh dari waktu ketika 10 pembangkit tenaga listrik besar dari alam surga dan manusia memasuki dunia pembangkit tenaga listrik alam diri sejati. Hanya 10 hari, Murong Yu harus bergegas ke peringkat ke-10 dalam daftar dalam 10 hari, jika tidak, ia tidak akan bisa mengikuti takdir. Siapa? Saat itu, Murong Yu baru saja menginjak Gunung Tianji tempat Istana Tianji berada, dan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 di alam penciptaan melangkah keluar dan berdiri di depan Murong Yu. Di bawah naungan Murong Yu, datanglah untuk berpartisipasi dalam sertifikasi Istana Rahasia Surgawi. Murong Yu meninju lawannya, saat berbicara, wajahnya terus berubah, kembali ke ekspresi aslinya. Aozu.com dan Rong Zero di sebelahnya juga kembali ke wujud aslinya. Awalnya, Murong Yu dan keduanya berpikir bahwa setelah mereka melaporkan nama dan mengembalikan wujud asli mereka, orang itu akan membawa mereka. Namun, reaksi yang mereka dapatkan justru membuat mereka marah. Sertifikasi. Apakah sertifikasi Junbang berarti kucing dan anjing bisa disertifikasi? Jika kucing dan anjing datang untuk sertifikasi, bukankah Istana Tianji kita akan selamat? Dari mana asalku? Adik laki-laki Istana Tianji tampak tidak sabar dan meremehkan. Ia melambaikan tangan kepada Murong Yu dan keduanya, aku mau, untuk mengusir mereka. Ada apa? Apa kau? Bisakah kau mewakili Istana Tianji? Rong Zero langsung marah, dan wanita tertua pun menjadi marah dan membentak saudara laki-laki Istana Tianji. Adik laki-laki Istana Tianji menatap Rong Zero dengan tatapan, berwarna, dan yin, dan niat membunuh melintas di matanya. Pada saat yang sama, ia meninju Rong Zero dan menerjangnya. Merasakan niat membunuh di mata lawannya, mata Murong Yu berkilat dingin. Istana Tianji yang ia dengar tidak seperti ini. Namun, terlepas dari seperti apa orang-orang di Istana Misteri Surgawi, orang ini berani membunuh mereka sekarang, yang membuatnya merasakan niat membunuh yang kuat. Dengan satu langkah, ia sudah berdiri di depan Rong Zero. Meskipun Rong Zero berada di alam penciptaan, namun, adik dari Istana Tianji ini berada di alam penciptaan tingkat 9. Sedikit lebih baik dari Rong Zero. Sekalipun kekuatan tempur Rong Zero kuat, ia mampu melawan para pendekar tingkat 9 alam ciptaan. Namun, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Ia dibawa keluar oleh Murong Yu, dan Murong Yu tidak ingin kecelakaan terjadi padanya. Banyak lengan seperti mobil. Melihat seorang pendekar dunia bawah, Dong, bernama Murong Yu, saudara Istana Tianji berani melawan, dan ia hanya bisa mendengus menghina. Namun, kekuatan di tangannya tidak berkurang setengahnya. Niat membunuh Murong Yu meroket. Jika digantikan oleh pendekar dunia bawah, Dong, tingkat 5 lainnya, satu pukulan dari saudara Istana Tianji pasti bisa menghancurkan lawan hingga berkeping-keping, dan mereka yang mati tidak akan bisa mati lagi. Karena pihak lain ingin membunuhnya, Murong Yu tidak bisa berkata apa-apa. Siapa? Jika kau ingin membunuhnya, maka dia akan membunuh seseorang terlebih dahulu. Kekuatan menginjak bayangan diaktifkan dengan ganas, dan Murong Yu menginjak bayangan saudara Istana Tianji dengan keras. Tiba-tiba, adik Istana Tianji itu membeku. Dengan pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya, pedang, Hun, dan Chaos telah muncul di tangan Murong Yu. Kemudian, ia menebas dengan ganas. Jantung adik Istana Tianji itu langsung diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Ia ingin melawan, tetapi mendapati tubuh dan kekuatan fisiknya terkekang, dan ia tak bisa bergerak sama sekali. Namun, pedang, Hun, dan Chaos yang membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia telah ditebas dengan ganas. Saat ini, adik Istana Tianji menyesalinya di dalam hatinya. Mengapa aku harus meremehkan mereka berdua? Mengapa melampiaskan amarahku pada mereka? Apakah ini buruk? Ia hampir dipenggal oleh lawannya. Simpan seseorang di bawah pisau. Melihat adik Istana Tianji itu akan ditebas sampai mati oleh Murong Yu, tiba-tiba terdengar raungan keras dari belakang. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar menyapu kehampaan yang tak berujung, dan langsung meraih pedang, Hun, dan Chaos di tangan Murong Yu. Boom! Pedang, Hun, dan Chaos langsung terpental, dan sosok Murong Yu terpaksa berhenti beberapa langkah. Dalam hal kekuatan tempur, Murong Yu baru mencapai tingkat ke-8 alam penciptaan, dan terdapat selisih yang besar antara dirinya dan tingkat ke-9 alam penciptaan. Setelah Murong Yu mundur, wajar saja ia tak bisa lagi menginjak bayangan saudaranya di Istana Tianji. Oleh karena itu, orang itu kembali menguasai tubuh fisiknya untuk pertama kalinya. Matilah aku! Cahaya dingin berkilat di mata orang itu, dan ia berteriak keras, memadatkan kekuatannya yang terbatas dan meledakkan masa lalu ke arah Murong Yu. Hati Murong Yu mencelos dan niat membunuh di matanya meroket. Adik Zhou, berhenti. Suaranya sama seperti sebelumnya. Sebuah tangan besar terjulur dan mencengkeram bahu adik Zhou di Istana Tianji. Jelas, kekuatan orang yang menangkis Murong Yu jauh lebih kuat daripada Zhou. Setelah adik Zhou dicengkeram bahunya, serangannya tak bisa lagi dilanjutkan.
Serangan yang bagaikan badai dahsyat itu dihentikan oleh orang yang muncul di belakangnya, dan menghilang tak terlihat. Rong Ziruo begitu ketakutan hingga wajahnya yang cantik memucat sebelumnya, tetapi setelah bereaksi saat ini, ia menatap adik bermarga Zhou dengan dingin dan penuh kebencian. Orang bermarga Zhou itu sebenarnya ingin membunuhnya dan Murong Yu, dan ia hanya mencari kematian. Ia adalah adik kesayangan takdir, dan Murong Yu adalah adik takdir. Selama ia memohon takdirnya, semua orang di Istana Misteri Surgawi bisa dibasmi. Seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 16 tahun, yang berhasil mengusir Murong Yu dan meredam serangan saudara Zhou dari Istana Tianji, muncul. Pembaruannya cepat, ia juga memiliki kekuatan tempur tingkat ke-9 dari alam penciptaan. Namun, tampaknya ia jauh lebih kuat daripada adik bermarga Zhou. Saudara Zhao, melihat kedatangan tamu itu, saudara Zhou akhirnya berterus terang. Namun, ia menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu kembali dan dengan hormat memberi hormat kepada saudara bermarga Zhao. Murong Yu dengan jelas melihat warna ketakutan di mata Zhou, menunjukkan bahwa orang bermarga Zhao tidak hanya kuat, tetapi juga jauh lebih tinggi statusnya daripada dirinya. Malu, pergilah dari sini, dan aku akan menyelesaikan urusanmu nanti. Saudara Zhao memelototi saudaranya, Zhou, dan memarahinya. Saudara Zhou memelototi Murong Yu dengan tajam, lalu mendengus dingin, dan pergi dengan cepat dengan tatapan enggan. Namun, mata Murong Yu memancarkan niat membunuh yang intens. Jika dia berani melakukannya, dia pasti akan mati lain kali. Murong Yu berpikir dalam hati, ia tak akan pernah membiarkan siapapun membunuhnya. Jika ada kesempatan, ia pasti akan bertindak lebih dulu. Zhao Hongxuan ini adik dari Istana Tianji. Mereka berdua adalah para jenius yang datang untuk mengikuti penilaian. Adik Zhouku baru saja mengalami masalah, jadi ada yang tidak beres. Mohon maafkan aku. Setelah adik Zhou, Zhao Hongxuan menghampiri mereka berdua, meninju mereka, dan meminta maaf. Kini setelah semua orang saling menyapa dengan senyuman, Murong Yu tak terlalu mempermasalahkannya. Jadi ia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Tentu saja, hanya Murong Yu sendiri yang tahu apakah itu benar-benar tidak masalah. Zhao Hongxuan langsung memimpin mereka ke depan, membawa serta Murong Yu. Status Zhao Hongxuan di Istana Tianji jelas tidak rendah. Dulu, tak ada lagi yang datang mengganggu Murong Yu. Di saat yang sama, saudara-saudara dari Istana Tianji dengan hormat memanggil kakak senior Zhao setelah melihat Zhao Hongxuan. Setiap hari, orang datang untuk sertifikasi, jadi saya tidak bisa mengesahkan keduanya hari ini. Saya harus melihat bagaimana mengaturnya ketika saya spesifik. Saya benar-benar malu. Setelah Zhao Hongxuan mengantar Murong Yu dan keduanya ke sebuah halaman, ia berpamitan. Namun, sebelum pergi, ia tetap memberi Murong Yu 2 keping, jade, Gen. Di dalam, jade, slip tersebut terdapat metode autentikasi dan tindakan pencegahan. Cara sertifikasinya sangat sederhana, yaitu serangkaian tes dan investigasi latar belakang. Diyakini bahwa latar belakang Murong Yu dan Rong Ziruo akan segera diselidiki oleh Istana Tianji. Oleh karena itu, Murong Yu melewatkan kesempatan ini dan mengamati langkah-langkah lainnya. Alam, kekuatan bertarung, usia, pahami, jenis kelamin, potensi, terutama untuk menguji aspek ini. Bagaimana cara menguji potensi? Hal ini mustahil untuk diuji sama sekali, tetapi dapat tercermin secara komprehensif dari berbagai aspek lainnya. Semakin muda usia seseorang, semakin kuat kekuatan tempurnya dan semakin kuat jenis kelaminnya, semakin besar potensinya. Misalnya, ketika seseorang berusia 1 tahun, ia memiliki kekuatan tempur wilayah udara, bibrida, tetapi ketika orang lain baru berusia 10 tahun, ia juga memiliki kekuatan tempur wilayah udara, bibrida. Jadi, siapa yang memiliki potensi lebih kuat? Tentu saja pria berusia 10 tahun itu. Mengenai usia spesifiknya tidak dapat diuji sama sekali. Bahkan Murong Yu tidak tahu berapa usianya. Namun, usia di langit berbintang yang tak berujung tidak dihitung dalam tahun, atau dalam zaman, melainkan dalam reinkarnasi. Secara umum, para biksu dalam 10 samsara dapat disebut generasi muda. Dalam hal masa muda, Murong Yu sudah pasti memenuhi syarat untuk sertifikasi. Alam, kekuatan tempur, dan pemahaman, Murong Yu tidak kurang. Oleh karena itu, ia tidak pernah khawatir tentang hal ini, ia hanya ingin tahu bagaimana ia akan terkejut. Meskipun ada banyak orang yang melakukan saksi setiap hari, Zhao Hongxuan mendekati Murong Yu dan Rong Ziruo dengan senyum keesokan paginya. Mengatakan itu bisa diuji. Jelas, Istana Tianji telah menyelidiki identitas keduanya. Mengetahui latar belakang yang mengerikan dari keduanya, mereka langsung mengatur agar mereka melompat ke dalam tim dan memulai ujian. Ini adalah aula, dan ada banyak orang di aula, dan setidaknya ada puluhan ribu anak muda yang kuat di sini. Orang-orang ini semua di sini untuk mengikuti ujian sertifikasi. Karena hanya personel uji bersertifikat yang memenuhi syarat untuk memasuki aula ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Perlu dicatat bahwa kuil Tianji menghadap seluruh bidang bintang Bima Sakti. Berapa banyak biksu yang ada di bidang bintang Bima Sakti? Berapa banyak biksu muda di sana? Tak terhitung jumlahnya. Di antara generasi muda, akan selalu ada orang jenius.
Dan beberapa orang jenius merasa begitu hebat sehingga mereka ingin menjadi terkenal. Tetapi bagaimana menjadi terkenal? Ada banyak cara untuk menjadi terkenal, dan cara terbaik adalah dengan bergegas ke peringkat teratas. Setelah melesat ke peringkat teratas, identitas mereka akan diakui oleh publik, dan akan ada keuntungan tertentu. Oleh karena itu, banyak sekali generasi muda yang disebut jenius datang untuk mengikuti sertifikasi hampir setiap hari. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang berhasil masuk daftar, ada lebih banyak orang yang berpartisipasi, dan akan selalu ada seseorang yang berhasil masuk daftar. Alam Neter, Lubang, tahap kelima. Alam penciptaan tahap ke-8. Begitu Murong Yu dan Rong Zhiruo melangkah masuk ke aula, sebuah suara berat dan tak bernyawa terdengar dari aula. Mendengar itu, semua orang di aula utama terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Lelucon apa? Orang-orang dari tingkat kelima dunia bawah, dong, berani datang dan berpartisipasi dalam ujian. Kapan istana rahasia surgawi mencapai titik absurditas seperti itu? Lucu, siapa sih? Dunia bawah, dong. Bukankah ini mempermalukan kita? Semua jenius yang hadir bergumam tidak puas, dan menatap Murong Yu dan Rong Zhiruo secara bersamaan. Cukup untuk Rong Zhiruo, di tingkat ke-8 alam penciptaan, mungkinkah dia memiliki puncak alam penciptaan? Sedangkan untuk Murong Yu, itu hanya lelucon. Anak-anak, ayo bermain denganku. Jika kalian menang, tidak akan terlambat untuk mengikuti ujian. Seorang pemuda berjalan mendekat dan berdiri di depan Murong Yu, menatap Murong Yu dengan jijik. Aozu.com, Murong Yu menoleh dan menatap Zhao Hongxuan di sebelahnya. Zhao Hongxuan mengangguk perlahan. Akibatnya, Murong Yu tersenyum tipis, lalu melancarkan pukulan. Boom! Apa? Pemuda itu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Ia lengah dan dihempaskan oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Nyatanya, meskipun ia siap, hasilnya tetap sama. Terlebih lagi, orang ini berani menjadi yang pertama memprovokasi Murong Yu, dan langsung dianggap oleh Murong Yu sebagai ayam yang membunuh ayam dan mengancam monyet. Oleh karena itu, ia terluka parah oleh pukulan Murong Yu. Itulah biksu tingkat 7 di alam ciptaan. Orang-orang yang awalnya memandang rendah ke arah Murong Yu kini dipenuhi dengan warna takjub. Mereka semua menatap Murong Yu dengan tatapan tak percaya. Itu pasti tangan wanita di sebelahnya. Seorang pemuda meraung, melompat keluar dari kerumunan, dan menghantamkan pukulan ke arah Murong Yu. Terlalu berlebihan, dengan senyum menghina, Murong Yu menghempaskan lawannya dengan sebuah pukulan. Kali ini, semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Bukan Rong Zhiruo yang menyerang, melainkan Murong Yu. Namun, produk ini hanyalah tahap kelima dari alam bawah tanah, dong. Kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Siapakah ini? Potensinya juga mengerikan. Untuk sementara, semua orang hanya menatap ngeri ke arah Murong Yu, dan tak seorang pun berani menyerangnya lagi. Ia mampu mencapai tingkat ke-7 alam penciptaan hanya dengan satu pukulan, mungkin ia bisa mencapai tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 alam penciptaan hanya dengan satu pukulan. Melompat keluar untuk mencari kesalahan, pada akhirnya mereka sendirilah yang kehilangan muka, bukan Murong Yu. Lagi pula, mereka tidak punya dendam terhadap Murong Yu, jadi mengapa mereka mencari masalah? Aku baru saja melihat alam rendahan Murong Yu sebelumnya dan merasa menghina diri mereka sendiri. Sekarang, Murong Yu lebih kuat dari kebanyakan dari mereka, dan sudah berada pada level yang sama dengan mereka, bahkan lebih tinggi dari mereka. Murong Yu lewat, dan semua orang tanpa sadar minggir. Ada banyak ruangan di depan, kalian tinggal pilih salah satunya. Kalian bisa menguji usia dan kekuatan tempur kalian di ruangan itu. Setelah selesai, kalian boleh keluar, kata Zhao Hongxuan kepada Murong Yu dan Rong Zhiruo. Keduanya mengangguk. Ruangan-ruangan ini rahasia. Kecuali orang-orang yang memimpin ujian dan sertifikasi Istana Tianji kita, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalamnya. Tentu saja, kalian juga bisa membuka semua akses masuk agar semua orang di aula bisa melihatnya. Kenapa kalian mau membuka? Murong Yu tidak menyangka akan diawasi seperti monyet. Jadi, ia dan Rong Zhiruo saling berpandangan, lalu memilih satu ruangan untuk masing-masing, lalu melangkah masuk. Pintu besar itu langsung tertutup. Ini ruangan kecil, dan ada sebuah pintu di ujung ruangan. Untuk sementara, Murong Yu tidak tahu untuk apa pintu itu. Sebelum Murong Yu sempat melihat perabotan di ruangan ini, seberkas cahaya putih muncul dari udara tipis dan membombardirnya. Awalnya, ia ingin menghindarinya, tetapi setelah memikirkannya, ia akhirnya tidak menghindarinya, menyebabkan cahaya itu melesat ke tubuhnya. Setelah cahaya itu menyelimuti tubuh Murong Yu, ia merasakan aliran kekuatan yang terus mengalir ke dalam tubuhnya, seperti daging, darah, tulang, dan sebagainya. Namun, ia tidak memasuki ruang jiwanya. Jika tidak, ia pasti tidak akan membiarkan cahaya putih itu masuk. Begitu ia memasuki ruang jiwanya, rahasia Murong Yu akan terbongkar. Setelah 1 jam, cahaya putih yang menyelimuti tubuh Murong Yu akhirnya menghilang. Murong Yu, usianya kurang dari 1/10 dari tahap reinkarnasi. Setelah cahaya putih itu menghilang untuk waktu yang lama, tatapan ragu dan terkejut terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu masih sangat muda, terlalu muda.
Meskipun mereka yang datang untuk mengikuti sertifikasi dan ujian semuanya adalah anak muda, siapa yang tidak berada di luar tahap reinkarnasi. Dan masa mudanya, Murong Yu, kurang dari 1/10 siklus reinkarnasi. Alasannya, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menguji usia spesifiknya. Agaknya, usia asli Murong Yu jauh lebih muda daripada usia yang dites. Silakan pindah ke ruangan sebelah untuk uji kekuatan tempur. Setelah mengumumkan usianya, suara itu memanggilnya ke ruangan sebelah untuk uji kekuatan tempur. Ruangan ini berukuran sekitar 10 mil. Tidak ada pintu masuk atau keluar kecuali pintu besar yang baru saja masuk di belakang. Kunjungan lagi, dan seluruh ruangan kosong melompong, tak ada apa-apa. Langkah selanjutnya adalah menguji kekuatan tempurmu. Caranya sangat mudah, kau hanya perlu mengalahkan boneka-boneka yang muncul. Perhatikan bahwa boneka-boneka itu kejam. Jika kau tidak bisa membantu mereka, segera minta bantuan. Jika tidak, nyawamu akan terancam. Suara penuh emosi itu kembali terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk. Saat Murong Yu mengangguk, sesosok muncul di hadapannya. Ini adalah boneka tingkat kelima dari dunia bawah, dong. Untuk sesaat, Murong Yu terdiam, dan Istana Tianji benar-benar tidak tahu cara kerjanya, kan? Dia baru tahap kelima dari dunia bawah, dong, tetapi kekuatan tempurnya jauh melampaui tahap kelima dunia bawah, dong. Sambil menggelengkan kepala, kata Murong Yu. Dengan, boneka tingkat kelima dari dunia bawah, lubang, di hadapan, ayam, jantan itu hancur berkeping-keping. Tepat saat boneka itu hancur berkeping-keping, dua boneka dari alam yang sama muncul. Hanya, 4. Pada akhirnya, bahkan 10.000 boneka muncul bersamaan. Namun, berapapun boneka dari dunia bawah, dong, yang datang, mereka tidak dapat menahan pukulan Murong Yu. Semuanya hancur oleh pukulannya. Setelah 10.000 boneka muncul bersamaan, tidak ada lagi boneka yang muncul. Baru 1 jam kemudian sebuah boneka muncul. Perbedaannya adalah boneka ini adalah dunia bawah, dong, tingkat ke-6. Dunia bawah, dong, tingkat ke-7. Dunia bawah, dong, tingkat ke-8. Begitu Murong Yu terbunuh, boneka yang muncul segera mencapai tingkat ke-8 alam penciptaan. Istana Tianji, di aula lain. Beberapa petinggi di Istana Tianji semua menatap hantu yang muncul di depan aula utama. Jika Murong Yu ada di sini, mereka pasti akan menyadari bahwa mereka tidak sedang melihat orang lain, melainkan dirinya. Kekuatan tempur Murong Yu sungguh mengerikan. Tingkat kelima dunia bawah, dong, memiliki kekuatan tempur tingkat ke-8 penciptaan. Aku tidak tahu apakah dia bisa gigih mengalahkan 10.000 boneka tingkat ke-8 penciptaan dan menantang penciptaan. Kekuatan tempur tingkat ke-9, salah satu tokoh besar menatap Murong Yu dengan takjub pada alkimia tersebut. Sekalipun dia tidak bisa bertahan sampai akhir, dengan latar belakang, usia, kekuatan tempur, dan potensinya, dia pasti bisa masuk 5 besar dalam daftar. Jika dia bisa mengalahkan 10.000 boneka dengan kekuatan tingkat ke-8 alam penciptaan, dia pasti akan menjadi nomor 1 dalam daftar. Aku khawatir dia juga pemuda paling menakutkan dengan potensi paling menakutkan di wilayah bintang Bima Sakti. Seorang pria besar lainnya berkata dengan suara berat. Para bos Tianji Gong lainnya mengangguk setuju. Tanpa diduga, wilayah bintang terpencil di wilayah bintang Bima Sakti ini juga bisa memiliki tingkat kejeniusan seperti ini. Kita benar-benar mendapatkan harta karun itu, kata pria besar lainnya sambil tersenyum. Haha, kalau dia mau, kita bisa fokus mengolahnya. Ini mengejutkan mereka yang ditempatkan di galaksi lain. Belum pernah ada seorang jenius yang bisa mengatasinya, dan ini sudah diejek. Kita sudah muak. Aku hanya tidak tahu apakah anak ini bersedia bergabung dengan istana rahasia surgawi kita. Kenapa tidak? Aku yakin dia akan melakukannya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Jangan tangkap kalian semua. Aku akan pergi dan berbicara dengannya secara pribadi setelah dia mengujinya. Seorang pria besar berkata sambil tersenyum, dengan sepenuh hati. Jenis, bunga, yang mekar. Di sisi lain, Murong Yu memandangi 5.000 boneka dari alam penciptaan tingkat 8 yang muncul entah dari mana, dan wajahnya masih dipenuhi warna yang rileks. Kekuatan boneka itu sangat dahsyat, mirip dengan kultivator tingkat 8 alam penciptaan yang sebenarnya. Namun, kekuatan tempur Murong Yu saat ini dapat membunuh seorang kultivator tingkat 9 alam penciptaan. Oleh karena itu, meskipun ada lebih banyak boneka dengan kekuatan tingkat 8 di alam penciptaan, dia tidak takut. Di aula langkah bayangan tahap manusia surga di atas kepalanya, Murong Yu memegang pedang, hun, dan kekacauan, dan menyerbu sekelompok boneka dalam satu langkah. Pedang, kekacauan, dan kekacauan, di tangannya menyembur keluar seperti semburan kekuatan, yang ditebasnya. Puff, puluhan boneka langsung terpotong-potong. Pada saat yang sama, mantra 9 karakter juga diledakkan oleh Murong Yu. Aturan waktu, aturan ruang, dan kekuatan lainnya meletus, dan boneka-boneka dari alam penciptaan tingkat 8 hancur berkeping-keping. Namun serangan boneka itu hanya mengenai istana bayangan. Meskipun kekuatan jiwa Murong Yu terkuras habis-habisan, ia tidak mampu melukainya. Terlebih lagi,
boneka-boneka ini tidak memiliki jiwa sama sekali. Jika tidak, Murong Yu pasti sudah kehilangan badai jiwa. 5.000 boneka tidak cukup baginya untuk membunuh badai jiwa. Namun, meskipun jiwa itu tidak dapat digunakan, ia dapat digunakan untuk mengorbankan kuil bayangan sebagai pertahanan. Di bawah komandonya, 5.000 boneka dengan cepat dicincang. Namun, 5.001 boneka muncul entah dari mana, dan mereka tidak memberi Murong Yu waktu untuk beristirahat. Hanya saja, dia hanya bisa bertarung lagi. Selama pertempuran, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk meraung. Pertempuran seperti ini sungguh menyegarkan. Kekuatan yang setara dengan dirinya belum pernah dihadapi oleh Murong Yu, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Aozu.com. Selama pertempuran, pengalaman tempur Murong Yu semakin berlimpah. Ia semakin mahir dalam setiap serangan. Terutama, teknik Hun dan Chaos-nya semakin memuaskan. Pada akhirnya, Murong Yu meninggalkan seks dan berkorban ke kuil bayangan, tidak lagi mengandalkan harta karun untuk pertahanan. Akibatnya, Murong Yu mulai terluka. Namun, tanpa mengandalkan harta karun, peningkatan kekuatan tempur dan pengalaman tempurnya menjadi semakin mengerikan. Akhirnya, Murong Yu berhasil bertahan hingga 10.000 boneka tingkat 8 alam penciptaan muncul di atas panggung. Selama 10.000 boneka ini dikalahkan, Murong Yu bisa menghadapi boneka tingkat 9 dari alam penciptaan tingkat atas. Aku sangat menantikannya. Murong Yu bukanlah jenius pertama di wilayah bintang Bima Sakti yang bertahan di sini. Tapi dia adalah jenius tak tertandingi pertama yang bertahan di sini ketika dia berada di alam Dong Nether Realm. Seperti Luan Ruiming dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Murong Yu, rasanya seperti dunia. Di aula utama Istana Tianji, para petinggi Istana Tianji memandang Murong Yu yang sedang menjalani ujian dan sangat bersemangat. 10.000 boneka dari alam penciptaan tingkat 8 masih di luar jangkauan kemampuanku. Setelah Murong Yu membunuh beberapa boneka di ronde pertama pertempuran, sosoknya tiba-tiba mundur. Hanya saja ruangan ini hanya seluas 10 mil, kemana dia bisa kembali. Ada boneka di seluruh ruangan. Namun, Murong Yu tidak benar-benar ingin mundur, hanya untuk menghindari tepi jurang untuk sementara waktu. Dalam proses mundur atau bergerak, ia terus-menerus menembak, meledakkan, dan membunuh boneka-boneka itu. Semakin sedikit boneka, semakin sedikit tekanan padanya. Jika bukan karena banyak boneka, Murong Yu tidak perlu menghindar sama sekali, tetapi langsung menahan serangan mereka. Faktanya, Murong Yu telah mengirim ulang kuil bayangan. Namun, ia tidak meledak dengan kekuatan menginjak bayangan dan kekuatan iman, karena itu tidak perlu untuk saat ini. Ia tidak ingin memperlihatkan kartu-kartu miliknya di depan orang lain. Kecuali itu adalah pilihan terakhir. Boneka-boneka itu terus-menerus dibombardir dan dibunuh, dan tekanan dari Murong Yu semakin berkurang. Akhirnya ia memulai serangan aktif. Setelah serangkaian serangan yang panik, semua boneka dibombardir dan dibunuh. Namun, setelah membunuh boneka-boneka ini, Murong Yu menyadari bahwa kekuatan jiwanya telah menghabiskan setidaknya seperlimanya. Ini masih dengan syarat bola jiwa dapat mengisi kembali sejumlah besar kekuatan jiwa kapan saja. Jika 10.000 boneka dari alam penciptaan tingkat ke-9 ditembakkan, Murong Yu tidak akan menjadi lawan sama sekali. Kecuali dia mengaktifkan kekuatan bayangan. Namun, boneka itu tidak memiliki jiwa, dan kekuatan jiwanya tidak berguna, juga tidak dapat membunuh dalam skala besar. Panggilan. Melihat keberhasilan Murong Yu membunuh 10.000 boneka dari alam penciptaan tingkat ke-8, para tetua Istana Tianji di aula utama merasa lega. Tampaknya mereka lebih gugup daripada Murong Yu. Murong Yu sekarang, peringkat di daftar Jun jelas nomor 1. Aku hanya tidak tahu apakah dia terus menantang. Seorang pria besar berkata dengan penuh minat. Kurasa masih ada beberapa kartu hall yang belum terpakai. Saat banyak taipan Istana Tianji berkumpul, Murong Yu sudah keluar dari ruang ujian dan muncul kembali di aula utama. Aku ingin tahu apakah orang ini bisa lulus ujian. Di peringkat berapa dia nanti? Melihat kemunculan kembali Murong Yu, semua orang di aula mulai berbincang. Murong Yu sama sekali tidak memperhatikan mereka, melainkan berdiri di sudut aula, memejamkan mata dan memulihkan kesadarannya. Sebenarnya, dia sudah bisa pergi. Lagi pula, hasil akhirnya baru akan diumumkan sehari kemudian. Dia di sini, menunggu Rong Ziruo. Alasan dia tidak melanjutkan tantangan tingkat ke-9 alam penciptaan adalah karena dia merasa sudah cukup. Jika dia terus menantang, dia mungkin bisa mengalahkan beberapa boneka alam penciptaan tingkat ke-9. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Daripada memamerkan kartu-kartunya dan tidak mendapatkan banyak hasil, lebih baik kita berhenti saja di sini. Lagi pula, ia merasa hasil saat ini sudah cukup, setidaknya, tak masalah untuk melesat masuk 5 besar. Setengah hari kemudian, Rong Ziruo juga muncul di aula dengan senyum di wajahnya. Segera, mereka berdua meninggalkan aula. Kakak Murong, apakah kau punya kepercayaan diri untuk melesat ke puncak daftar kali ini? Tanya Rong Ziruo sambil tersenyum. Murong Yu memutar bola matanya dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan tentangmu dulu, apa kau yakin bisa masuk 10 besar? Rong Ziruo langsung menatap kosong ke arah Murong Yu, aku sudah tertawa terbahak-bahak saat bisa masuk 10 besar. Aku tidak punya kemampuan itu.
Tepat saat mereka sedang mengobrol dan tertawa menuju kediaman sementara, sesosok muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Murong Yu, aku Yan Jingtian, tetua Istana Tianji. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berbicara dengan saya. Yan Jingtian menatap Murong Yu sambil tersenyum, matanya penuh kekaguman. Dia adalah salah satu dari sekian banyak kakak laki-laki di aula utama Istana Tianji. Tak lama setelah ujian yang diberikan oleh Murong Yu, dia secara pribadi menemukan pintu tersebut. Ketulusan ini sudah cukup. Tatapan mata Murong Yu memancarkan sedikit kecurigaan, dan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Para petinggi Istana Misteri Surgawi sangat misterius, dan mereka biasanya tidak muncul sama sekali. Mengapa mereka tiba-tiba muncul sekarang? Mungkinkah dia terpana oleh potensinya yang mengerikan? Setelah memikirkannya, Murong Yu mau tidak mau menjadi sedikit narsis. Akhirnya, Murong Yu mengikuti Yan Jingtian ke puncak gunung di Istana Tianji. Istana Yan Jingtian berada di puncak gunung ini. Murong Yu, kenapa kau bergabung dengan peringkat Baijun? Yan Jingtian tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja demi peringkat Baijun. Murong Yu mengerjap dan berkata tanpa ragu. Yan Jingtian terdiam. Awalnya ia mengira Murong Yu akan mengatakan beberapa alasan, mulia, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Murong Yu akan begitu lugas. Namun, jika tujuan Murong Yu sesederhana itu, Yan Jingtian tersenyum dalam hati, merasa konspirasi itu berhasil. Sebenarnya, keuntungan dari peringkat Baijun ini tidak ada apa-apanya, kata Yan Jingtian berpura-pura. Murong Yu tampak terkejut di saat yang tepat, mungkinkah ada keuntungan lain? Yan Jingtian mengangguk, tentu saja. Setelah mengatakan ini, ia berhenti dan tidak melanjutkan bicaranya. Ia hanya menatap Murong Yu, seolah ingin memancing rasa penasarannya. Namun, reaksi Murong Yu selalu datar, sangat berbeda dari bayangannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yan Jingtian berkata dengan nada tertekan, Murong Yu, beraninya kau tertarik. Aku sangat tertarik, tunggu saja sampai tetua mengatakannya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Namun, Yan Jingtian benar-benar tidak mengerti mengapa Murong Yu tertarik. Sebenarnya, Murong Yu memang tidak terlalu tertarik. Lagi pula, ia memiliki rumah Tao Sengyang, harta apa yang ia miliki. Meskipun ada banyak harta dan keuntungan di Istana Tianji, berapa banyak yang bisa diberikan kepadanya. Daripada bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan harta sekecil itu, lebih baik ia menghabiskan waktu itu untuk berlatih. Yan Jingtian cukup tertekan. Jika itu orang lain, ia pasti sudah pingsan karena kegirangan sejak lama. Namun, Murong Yu begitu tenang, sama sekali tidak tertarik. Hal ini membuat Yan Jingtian bertanya-tanya apakah orang ini terlalu gugup atau tidak peduli sama sekali. Namun, siapa di wilayah Bintang Bima Sakti yang tidak peduli dengan Istana Misteri Surgawi? Kecuali jika bukan orang dari wilayah Bintang Bima Sakti. Namun, bahkan di luar wilayah Bintang Bima Sakti, Istana Misteri Surgawi tetap sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjadi murid Istana Tianji bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka. Murong Yu, Istana Misteri Surgawi bukanlah kekuatan di wilayah Bintang Bima Sakti. Kuil Misteri Surgawi kita juga merupakan raksasa di langit berbintang yang tak berujung. Hampir setiap wilayah bintang memiliki cabang kita. Kuil Misteri Surgawi di wilayah Bintang Bima Sakti juga hanyalah kuil Misteri Surgawi, itu hanya salah satu bagian dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Potensi Murong Yu sangat buruk, dan Yan Jingtian pasti tidak akan kehilangan kejeniusannya. Ia harus membawa Murong Yu ke Istana Rahasia Surgawi. Ekspresi wajah Murong Yu akhirnya berubah, tetapi ia segera kembali tenang, jadi. Apa hubungannya ini denganku? Ada hubungan yang erat. Selama kau menjadi murid Istana Rahasia Surgawi kami, dengan potensimu, kau pasti akan dibina oleh markas besar Istana Rahasia Surgawi kami. Saat itu, pencapaianmu pasti tidak hanya di alam surga dan manusia, tetapi juga di dunia nyata. Itu wajar, dan jika kau tetap tinggal di wilayah Bintang Bima Sakti untuk berkembang, alam surga dan manusia mungkin akan menjadi akhirmu. Yan Jingtian menjelaskan kepada Murong Yu tanpa rasa tidak nyaman. Istana Rahasia Surgawi, tingkat kekuatan apa itu? Sejujurnya, ia juga sedikit tersentuh. Jika Istana Rahasia Surgawi benar-benar tersebar di langit berbintang yang tak berujung, bergabung dengan kekuatan ini juga akan menguntungkan. Untuk saat ini, kalian tidak perlu tahu. Yang perlu kalian ketahui hanyalah bahwa Istana Misteri Surgawi kita bagaikan raksasa di langit tak berujung. Jika kalian bersedia bergabung dengan Istana Misteri Surgawi kita, itu akan menjadi divisi bintang galaksi kita. Keberadaan pelatihan kunci, ini adalah sesuatu yang telah dibahas oleh para tetua kita, dan tidak akan pernah berubah. Selain itu, kami akan merekomendasikan kalian ke markas untuk menerima pelatihan kunci dari markas, kata Yan Jingtian, sedikit bersemangat. Begitu Murong Yu mencapai jati dirinya, atau bahkan alam yang lebih tinggi, maka cabang wilayah Bintang Bima Sakti mereka juga dapat melihat ke depan di depan cabang galaksi lainnya. Terlebih lagi, untuk menemukan seorang jenius tak tertandingi untuk markas, penghargaan dari markas sangatlah penting. Mungkinkah penghargaan itu dapat ditransfer kembali ke markas? Yang terpenting adalah setelah Murong Yu menjadi lebih kuat di masa depan, dia juga orang yang keluar dari cabang wilayah bintang galaksi mereka.
Yang disebut satu-satunya itu akan dapat naik ke surga. Karena berbagai alasan, Yan Jingtian menemukan Murong Yu untuk pertama kalinya. Aku ingin berusaha sebaik mungkin untuk menarik perhatian Murong Yu. Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika Istana Misteri Surgawimu adalah organisasi jahat? Bukankah aku akan bergabung dengan kapal pencuri? Yan Jingtian hampir menamparnya. Mengapa Istana Tianji adalah organisasi jahat? Dia juga naik ke kapal pencuri. Jika kapal Istana Tianji benar-benar kapal pencuri, itu juga kapal pencuri yang saleh. Kekuatan Istana Tianji tersebar di langit berbintang yang tak berujung, dan ada banyak sekali ahli tingkat diri sejati. Banyak hal di Istana Tianji yang tidak bisa diceritakan kepada Murong Yu saat ini. Oleh karena itu, Yan Jingtian hanya bisa menekankan hal ini lagi. Baiklah, aku akan bergabung dengan Istana Tianji. Namun, untuk saat ini, aku tidak ingin identitasku sebagai murid Istana Tianji terbongkar. Murong Yu menatap Yan Jingtian dengan sedikit geli, lalu setuju untuk bergabung dengan Istana Tianji. Aozu.com. Bagaimanapun, tidak ada ruginya bergabung dengan Istana Tianji, Murong Yu. Jika kau tidak mau bergabung dengan Istana Tianji, silakan tinggalkan Istana Tianji. Alasan mengapa aku tidak ingin mengungkapkan identitasku sebagai murid Istana Tianji. Begitu identitasnya terbongkar, banyak orang takut akan identitasnya dan tidak berani berbuat apa-apa padanya. Hal ini sangat merugikan bagi Murong Yu. Pertumbuhan seorang biksu tidak terlepas dari pertempuran. Jika tidak, ia bagaikan bunga di rumah kaca, tak mampu menahan kehancuran. Hebat, teriak Yan Jingtian, lalu meraih Murong Yu, lalu menghilang di tempat yang sama dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, Murong Yu mendapati dirinya telah tiba di sebuah aula. Di aula utama, terdapat lebih dari selusin makhluk raksasa. Orang-orang ini pastilah para tetua Istana Tianji. Tetua, untungnya, Murong Yu setuju untuk bergabung dengan Istana Rahasia Surgawi kita. Yan Jingtian memberi hormat kepada seorang pria tua yang tampak ramah dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Mendengar ini, tatapan mata yang lain tak kuasa menahan sedikit pun terkejut. Jika Murong Yu seorang jenius yang tak tertandingi, jika ia dilatih dengan baik, ia pasti akan menjadi bintang besar bahkan jika ia meninggalkan wilayah bintang Bima Sakti. Bagus, bagus, bagus. Tetua Agung Istana Tianji menyapa 3 kali. Murong Yu telah bertemu Tetua Agung dan semua tetua. Murong Yu memberi hormat kepada semua orang. Murong Yu, tak perlu doli, duduklah. Tetua itu berkata, dan pada saat yang sama ia melemparkan sebuah token ungu bertuliskan, Rahasia Surgawi, kepada Murong Yu. Tanpa rasa gugup, Murong Yu duduk di kursi di sebelahnya, dan pada saat yang sama memandangi token ungu di tangannya. Murong Yu, kau adalah murid resmi pertama dalam sejarah cabang wilayah bintang galaksi Istana Misteri Surgawi kita. Tetua itu berkata lagi, tangan Murong Yu gemetar, dan ia hampir kehilangan token di tangannya. Istana Tianji telah berdiri selama bertahun-tahun, apakah ia orang nomor 1 resmi pertama? Saat ini, secara intuitif, Murong Yu merasa telah ditipu. Nak, apa yang kau pikirkan? Tidak banyak murid resmi di markas Istana Tianji. Jika kau ingin menjadi murid resmi, kau harus melalui berbagai ujian. Umumnya, murid yang direkrut di cabang hanya dapat dianggap sebagai murid pemula. Kau harus lulus ujian markas sebelum kau bisa menjadi murid resmi. Murong Yu bingung. Saat hendak bertanya mengapa ia bisa langsung menjadi murid resmi, Yan Jingtian melanjutkan penjelasannya. Namun, setiap cabang memiliki kuota untuk murid resmi. Dan wilayah bintang galaksi kita juga memiliki kuota. Kuota itu baru digunakan sekarang. Selama bertahun-tahun, hanya kaulah yang memenuhi syarat untuk menggunakan kuota ini. Itulah sebabnya, pikir Murong Yu dalam hati, sepertinya potensiku masih untuk menahan mereka. Hei, perjalanan ini tidak sia-sia. Sebenarnya, Murong Yu sudah lama tahu bahwa Istana Misteri Surgawi tidak ada hubungannya dengan 10 pusat kekuatan alam surgawi dan manusia teratas di wilayah bintang galaksi, melainkan kekuatan besar di luar wilayah bintang galaksi. Sebelum datang, Tianming bahkan memberitahu Murong Yu bahwa jika ia memiliki kesempatan, ia harus bergabung dengan Istana Rahasia Surgawi. Alasan mengapa Murong Yu begitu lambat sebelumnya hanyalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa meskipun ia tidak berani, ia akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Karena dialah satu-satunya murid resmi divisi Bintang Bima Sakti Istana Tianji. Di wilayah Bintang Bima Sakti, kau memiliki sebagian kekuatan tetua kami. Kau bisa langsung membunuh para biksu yang tidak baik terhadap Istana Misteri Surgawi kami. Kau bahkan bisa membunuh murid-murid pemula itu terlebih dahulu, kata Yan Jingtian dengan suara berat. Selain itu, siapapun di wilayah Bintang Bima Sakti harus memberikan muka saat memegang token murid Istana Tianji. Jika tidak, itu akan merugikan kuil Tianji. Dengan kata lain, jika Murong Yu memegang token identitasnya, ia bisa berjalan menyamping di wilayah Bintang Bima Sakti. Bahkan skeleton pun tidak berani menyentuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan ketika mendengar otoritasnya, ia tak bisa berhenti memikirkan murid Zhou. Hanya saja orang itu tidak lagi membuat masalah. Kalau tidak, Murong Yu pasti akan mengeksekusinya. Selanjutnya,
Para tetua Istana Tianji dengan hati-hati memberitahu Murong Yu beberapa hal yang seharusnya ia ketahui tentang Istana Tianji pada tahap ini. Segera, ia memberikan sejumlah besar harta surga, materi, dan bumi, bahkan latihan dan warisan. Di atas titik ini, banyak taipan Istana Tianji tidak pelit. Dan pendekatan mereka juga membuat rasa suka yang ditunjukkan oleh Murong Yu terus meningkat. Secara bertahap, perlakukan mereka sebagai murid Istana Tianji. Murong Yu, dalam waktu dekat, cabang-cabang utama Istana Tianji kita akan mengadakan pertemuan pertukaran. Saya harap selama waktu ini, Anda dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda sebaik mungkin. Pada saat itu, kita akan meraih kejayaan bagi cabang wilayah bintang galaksi kita. Pada akhirnya, Yan Jingtian dan bahkan Tetua Agung dan yang lainnya menatap Murong Yu dengan mata penuh harap. Ada sebuah alun-alun di depan Istana Tianji, dan sebuah monumen batu besar berdiri di alun-alun tersebut. Daftar 100 Jun. Ketiga karakter agung ini berada di puncak prasasti, menyoroti identitas prasasti tersebut. Selain ketiga karakter ini, ada 100 nama di bawahnya. Jelas, 100 orang ini adalah 100 daftar galaksi teratas di Bima Sakti. Mereka juga merupakan 100 orang dengan potensi paling besar di bidang bintang Bima Sakti. Pada hari ini, banyak orang telah berkumpul di depan daftar Baijun, menatap daftar Baijun. Pada titik ini, sudah hari kedua setelah ujian Murong Yu, dan sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya. Meskipun biasanya ada ribuan orang yang menguji setiap hari, dalam keadaan normal, tidak akan ada yang melihat-lihat di sekitar sini. Kecuali jika ini pertama kalinya seseorang datang ke Gunung Tianji untuk melihat dan memuaskan rasa ingin tahu. Lagi pula, nama-nama di daftar 100 Jun dan bahkan peringkatnya umumnya tidak akan berubah. Namun sejak melihat kekuatan tempur Murong Yu, banyak orang percaya bahwa ia pasti akan masuk 100 besar. Mereka ingin melihat kemana Murong Yu akan bergegas. Sudah berubah, daftar Baijun sudah berubah. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Mata semua orang diproyeksikan ke daftar Baijun. Rong Ziruo, nama yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke puncak daftar 100 Jun, menekan tempat terakhir di daftar 100 Jun asli. Semua orang menatap nama Rong Ziruo dengan saksama. Karena mereka semua tahu bahwa peringkat Rong Ziruo bukanlah peringkat akhir. Benar saja, setelah beberapa saat, tiga kata Rong Ziruo terbang di daftar 100 Jun. 90, 85, 80. Melaju lurus sepanjang jalan, dan akhirnya berhenti setelah mendarat di posisi 35. Rong Ziruo, peringkat ke-35 dalam daftar 100 Jun. Semua orang merasa lega, beberapa orang yang tidak tahu identitas Rong Ziruo mulai bertanya tentang Rong Ziruo. Lagi pula, siapapun di daftar Baijun layak menjadi orang baik, apalagi Rong Ziruo yang ke-35. Lagi pula, apakah dia masih perempuan? Lihat, Murong Yu ada di daftar. Orang ini hanya berada di alam dunia bawah, tetapi dia memiliki kekuatan alam ciptaan tingkat tinggi. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang mengerikan, tetapi potensinya bahkan lebih mengerikan. Apakah menurutmu dia akan masuk 20 besar? Jika dia tidak memiliki latar belakang apapun, 30 pertama akan baik-baik saja. Tetapi jika dia memiliki latar belakang di belakangnya, 10 besar seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, peringkat Baijun bukan hanya tentang kekuatan dan potensi tempur, tetapi juga kekuatan dan potensi tempur. Aspek yang sangat penting, seseorang berkata dengan suara berat. Semua orang mengangguk, tak ada yang bicara lagi, hanya menatap daftar Baijun. Mirip dengan Rong Ziruo, nama Murong Yu terhenti di posisi ke-100, menggeser posisi ke-100 sebelumnya, yaitu Yu Hefeng. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari Istana Tianji, Yu Hefeng mengeluarkan suara jengkel yang tak rela, dua bajingan mana yang menggeserku dari daftar. Apa mudah bagiku untuk masuk ke dalam daftar 100 besar? Awalnya, ia berada di peringkat ke-99 dalam daftar 100 Jun. Namun, ketika Rong Ziruo naik peringkat, ia otomatis mundur ke posisi ke-100. Oleh karena itu, ketika Murong Yu naik peringkat lagi, ia otomatis tercoret dari daftar. Setiap jenius dalam daftar Baijun akan memiliki Ordo Baijun. Baijunling juga merupakan simbol status para biksu dalam daftar Baijun. Di saat yang sama, Anda dapat melihat informasi peringkat Anda sendiri dan sebagainya. Begitu peringkatnya naik atau turun, Baijunling akan menunjukkannya. Namun, tidak ada biksu lain yang terlihat di Baijunling. Karena itu, Yu Hefeng bahkan tidak tahu bahwa Murong Yu dan Rong Ziruo ada dalam daftar. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mengubah peringkat, tetapi orang-orang di belakang peringkat ke-35 secara otomatis turun satu peringkat. Begitu Murong Yu melesat ke depan, peringkat mereka akan turun lagi. Namun, tidak ada yang jatuh dari daftar 100 Jun karena bukan dua yang terakhir. Tidak, aku harus meningkatkan peringkatku di 100 teratas. Mudah untuk berubah dari berhemat menjadi mewah, dan sulit untuk berubah dari mewah menjadi berhemat. Yu Hefeng dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi, ia segera membuka sosoknya dan terbang menuju Istana Tianji. Melewati, pada saat yang sama, peringkat Murong Yu mulai melonjak. 90, 80, 70. Dalam sekejap mata, Murong Yu telah melesat ke peringkat ke-20.
Dan ini bukan hasil akhir, peringkat Murong Yu masih terus meningkat. Ke-10, ke-9, ke-8, Auzu.com pada saat ini, 10 jenius teratas yang semula terkejut. Peringkat mereka turun satu peringkat. Siapa yang berhasil masuk 10 besar? Akibatnya, satu demi satu pesan berhamburan menuju istana misteri surgawi. Berita tentang masuknya Murong Yu ke 10 besar dalam daftar 100 teratas juga menyebar dengan cepat ke seluruh galaksi Bima Sakti dengan kecepatan yang mengerikan. Ketiga, Yang Yuanwu, yang awalnya ketiga, terdesak ke posisi keempat. Di dekat daftar Baijun, seorang biksu yang baru saja bergegas menghampiri berseru tak percaya. Namun, orang-orang di dekat daftar Baijun tidak menanggapi. Bukannya mereka tidak terkejut, tetapi mereka sudah terkejut dan mati rasa oleh Murong Yu. Kedua, Kong Jiaping diinjak. Aku tidak tahu apakah Murong Yu akan menginjak Luan Ruiming dan menjadi yang pertama dalam daftar 100 Jun. Kudengar, saat keluarga Rong masih di dalam grup, dia merebut pesanan Luan Ruiming. Merek, nama Murong Yu terhenti untuk kedua kalinya. Ketika semua orang mengira bahwa Murong Yu hanya berada di posisi kedua dalam daftar 100 Jun, namanya melonjak tajam. Pertama dalam daftar 100 Jun. Apa, bajingan mana yang menginjakku? Setelah melihat perintah Bai Junling, Luan Ruiming yang sedang berkultivasi tak kuasa menahan diri untuk melompat. Di antara generasi muda wilayah bintang Bima Sakti, siapa yang bisa menandingiku? Akulah yang terkuat, tak ada yang bisa melampauinya. Teriak Luan Ruiming tak percaya. Mungkinkah Bai Junling melakukan kesalahan? Melihat Bai Junling, Luan Ruiming meraung lagi dan lagi. Namun pada akhirnya, ia tetap yakin bahwa tidak ada kesalahan dalam daftar Bai Jun. Aku ingin melihat siapa yang menginjakku. Luan Ruiming meraung dalam hatinya, dan terbang menuju istana rahasia surgawi. Sebenarnya, ia tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Karena tentu saja seseorang akan mengiriminya pesan terperinci tentang apa yang terjadi di istana Tianji. Namun, ia hanya ingin melihatnya secara langsung. Nyatanya, bukan hanya dia, tetapi juga 10 besar asli dalam daftar 100 Jun, dan bahkan lebih banyak orang bergegas ke istana surga. Apa, Murong Yu dan Rong Zhiruo bergegas masuk daftar 100 teratas. Sheng Sheng menekanku. Murong Yu, sekarang bergegas ke nomor 1. Dalam perjalanan, Yu Hefeng terkejut ketika menerima pesan itu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada kecemburuan atau kebencian di wajahnya, hanya senyum tulus. Namun, Murong Yu telah bergegas ke tempat pertama, bagaimana mungkin aku tidak masuk dalam daftar? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bergegas ke 60 teratas. Yu Hefeng awalnya ingin menyombongkannya, tetapi memikirkan kekuatan tempur dan latar belakangnya sendiri, dia kembali berkecil hati. Pada akhirnya, tujuannya ditetapkan di 60 teratas. Bajingan mana yang menekanku keluar dari daftar? Keluar, aku akan menantangmu. Suara seperti ledakan guntur tiba-tiba terdengar di dekat Bai Junbang. Semua orang melihat ke arah suara itu, tetapi mereka kebetulan melihat pemuda yang marah itu bergegas menuju langit dengan aura pembunuh. Bukan Yu Hefeng, melainkan pria malang yang awalnya menduduki peringkat pertama dalam daftar 100 orang tertampan. Semua orang terdiam, lalu mereka semua menatap puncak daftar 100 Jun. Murong Yu yang pertama, dia menindasku. Ketika melihat nama yang sama sekali asing bagi Murong Yu, pemuda itu langsung tercengang. Akhirnya, wajahnya memerah dan ia pun melarikan diri. Meskipun Murong Yu mampu mencapai puncak, selain latar belakangnya yang mengerikan, ia juga memiliki kekuatan dan potensi tempur yang sangat mengerikan. Meskipun ia dianggap jenius di bidang bintang Bima Sakti, dibandingkan dengan jenius nomor 1 dalam daftar 100 Jun, ia bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, para jenius setingkat itu seringkali memiliki pendukung tertentu. Dan ia membuat banyak kegaduhan di sini, mengancam akan mengalahkan Murong Yu. Mungkin Murong Yu tidak harus muncul sebelum dia dibunuh oleh pendukung Murong Yu. Meskipun dia adalah yang ke-100 dalam daftar 100 Junkis, ada banyak orang yang dapat membunuhnya di wilayah bintang Bima Sakti. Lagi pula, dia hanyalah seseorang dengan potensi bagus untuk generasi muda. Pada kekuatan tempur sejati, ketika Anda bepergian ke Hefeng hanya di tingkat kelima dari alam penciptaan, itu adalah yang ke-99 dalam daftar Baijun. Di mana kekuatan tempurnya? Pertama, kelompok pahlawan dalam keluarga Rong akan memenangkan hadiah pertama, dan sekarang mereka telah menekan 100 pahlawan teratas dalam satu gerakan, menjadi salah satu orang muda dengan potensi terbesar di wilayah bintang Bima Sakti. Murong Yu menyebar ke seluruh bidang bintang Bima Sakti dalam semalam. Benar-benar terkenal. Menjadi terkenal memiliki banyak keuntungan, tetapi ada juga banyak masalah. Misalnya, musuh-musuh sebelum Murong Yu juga tahu kekuatan tempurnya. Dengan cara ini, begitu di duel masa depan, pihak lain akan mengenalnya dan saling mengenal dan memenangkan setiap pertempuran. Inilah sebabnya mengapa Murong Yu tidak menggunakan semua kartu haulnya. Dia sekarang memiliki kekuatan keyakinan dan kekuatan untuk melangkah di atas bayangan. Jika musuh-musuh itu berani bergerak, Murong Yu pasti bisa memberitahu mereka apa itu penyesalan. Terlebih lagi, semua orang sekarang hanya tahu bahwa dia adalah murid takdir, dan nomor 1 dalam daftar 100 Jun, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sudah menjadi satu-satunya murid resmi wilayah bintang Bima Sakti Istana Tianji.
Jika Murong Yu benar-benar tak terkalahkan, begitu tanda ini ditampilkan, saya khawatir musuh-musuhnya akan takut. Tentu saja, jika Murong Yu menginginkan efek ini, dia tidak perlu merahasiakan Istana Tianji. Begitu Istana Tianji mengumumkan identitasnya, siapa di wilayah Bintang Bima Sakti yang berani menggerakkannya? Yang dia butuhkan adalah bertarung, berjuang, terobos dalam pertempuran dan tingkatkan kekuatanmu dalam pertempuran. Misalnya, sekarang, Murong Yu menolak kebaikan Istana Tianji untuk mengirim seorang tetua dengan kekuatan tempur tertinggi di alam penciptaan untuk melindunginya. Nak, karena kau tidak butuh perlindungan kami, tapi aku juga tidak ingin kau menutup telepon. Kau harus tahu bahwa kau adalah harapan divisi bintang galaksi Istana Misteri Surgawi. Jika kau menutup telepon, itu sama saja dengan membunuh semua tetua kami. Harapan, kata Yan Jingtian sambil menepuk bahu Murong Yu dengan sungguh-sungguh. Wajah Murong Yu memucat, ia tidak ingin Yan Jingtian melindunginya. Ia tidak ingin hidup di bawah perlindungan. Dengan begitu menghadapi pertempuran, ia akan bergantung padanya dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, yang sama sekali tidak akan menguntungkannya. Namun, ini bukan berarti ia ingin mati. Jadi, ia bahkan tidak berkata apa-apa dengan malas, dan membawa Rong Ziruo pergi.